Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan juga harapan saya teman-teman semua bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada, baik-baik saja, tetap semangat kembali dengan Bung Ropan. Kita akan mereview pertandingan khususnya yang melibatkan Manchester United. Makanya sekarang saya harus pakai kostum atau jersey Manchester United. Setan merah ini bermain bagus sekali ya. Pasca Piala Dunia berakhir itu tidak terkalahkan di semua kompetisi. Jadi tim asuhan Erik ten Hag ini dalam posisi tren positif. Bagus, bahkan mereka sekarang sudah berada di zona Champions. Ada di 4 besar. Memang masih terpaut 9 angka dari pimpinan klasmen The Gunners Arsenal. Atau 4 angka di belakang juara bertahan Manchester City, tetangga mereka. Yang nantinya pada akhir pekan akan bertarung dalam derby Manchester. Tapi mereka sudah menyamai perolehan nilai dari Newcastle United sama-sama dengan 35 ya, poin dalam 17 pekan terakhir yang dimainkan oleh MU. Namun di sini yang perlu saya katakan bahwa di semua kompetisi MU ini bagus sekali. Oke. Ya. Dan khususnya pemain mereka Marcus Rashford, ini dia. Saya sengaja mengambil lebih jelas tentang Rashford, pemain berusia 25 tahun yang terus juga dalam tren yang bagus, mencetak gol. Jadi setelah Piala Dunia itu berakhir di Qatar, dan Inggris memang kalah dari Prancis ya, tersisi di perempat final, kalah 2-1. Namun Rashford sekembali itu bagus sejak 22 Desember yang lalu, 2022, melawan Burnley saat MU menang di Old Trafford dengan 2-0, dia mencetak salah satu gol. Nah, sejak dari itu, Rashford sampai pada kemarin waktu setempat ketika mereka tampil ya di babak perempat final itu Piala Liga menghadapi Charlton. Itu Charlton berada di League One. League One itu kasta ketiga ya di Inggris, dan Charlton itu kalau nggak salah di peringkat 12 mungkin saat ini. Dan Charlton memang coba untuk memberikan perlawanan di babak pertama, tapi itu mereka sulit untuk bisa mengalahkan. Kalah dari semua statistik, semua aspek melawan MU. Ini bermain di Old Trafford. Dan sejak Anthony bisa mencetak gol indah dengan pressing kaki kirinya itu di menit 21, memanfaatkan umpan Fred, saya pikir segalanya buat MU. MU tinggal menunggu waktu memang untuk menang dari kualitas permainan, skill individu mereka. Banyak pemain-pemain muda juga yang ditampilkan oleh Erik ten Hag. Dan sebelum Rashford itu masuk ya di babak kedua ini bagus. Yang di penghujung laga dia menambah brace di menit 90 dan 90 plus 4 untuk membuat dia mencetak itu 7 gol. 7 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Sejak saya hitung tadi 22 Desember yang lalu melawan Burnley. Setelah itu kan lawan Nottingham Forest sejak menang 3-0 juga melawan Forest di Old Trafford, dia juga ikut mencetak gol. Baru terus menerus ya melawan Wolves. Ya, ketika mereka tandang, dia mencetak gol semata wayang MU. Dan selalu dia bisa mendapatkan gol-gol itu di akhir ini, itu menit-menit terakhir ya. Dia bisa mencetak gol, dan ketika melawan Burnley juga, melawan Bournemouth, mereka bisa menang ya, dengan 3 gol, dan dia juga mencetak 1 gol sampai kemudian melawan Everton ya di putaran ketiga Piala FA dan dengan 3 gol, dan satu-satunya gol dari MU ya yang bersarang dalam 6 pertandingan terakhir itu lawan Everton dengan 1 gol mereka yang terjadi ya, itu dibuat oleh Conor Cody ya setelah membuat gol bunuh diri, dan Conor Cody itu mencetak gol buat Everton. Itu aja kemasukan dari MU. Berarti pertahanan MU oke lah ya sejauh ini dalam 6 pertandingan di semua kompetisi ya. Baik di IPL, di Piala Liga, di Carabao Cup ini, dan juga di Piala FA. Mereka memasukkan 15 gol. Ya, hanya 1 kemasukan. Artinya kemenangan ini atau tren positif ini memberikan sinyal kepada tetangga mereka Manchester City dalam pertarungan nantinya di akhir pekan ini pada Sabtu 14 Januari 2023. Ini mereka sudah wanti-wanti, hati-hati, waspadalah bagi City untuk datang ke Old Trafford. Memang mereka digebuk dalam agak pertama di Etihad, tapi sekarang di saat lagi bagus-bagusnya MU, City yang sedang kurang begitu oke ya, sering tertahan ya sejauh ini, harus berhati-hati karena MU ingin mengejar. Kalau MU bisa menang kan hanya 1 poin di belakang City. Jadi pertarungan ini rame memang. Mereka juga masih punya potensi untuk bisa mengejar Arsenal. Jika Arsenal itu tersandung dalam beberapa pertandingan ke depan, 2-3 pertandingan. Tapi melihat Arsenal yang bagus dalam tren positif juga, saya pikir mereka akan terus bisa melaju. Nah sekarang khusus dengan MU ini dan Rashford ya, sejauh ini ya ketika dia saya bilang tadi mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Nah di Piala Liga
yang membawa MU lolos ke semifinal setelah mengalahkan Charlton, dia sudah mencetak 4 gol kalau nggak salah dalam 3 pertandingan. Di IPL bahkan 7 gol dan 3 assist yang dia sudah ciptakan. Jauh lebih bagus yang dia mainkan atau dia lakukan di musim ini dibandingkan pada musim lalu. Itu musim lalu mungkin hanya 25 pertandingan yang dia mainkan, itu 4 gol. Kalau nggak salah ini ya. Tapi sekarang yang lebih bagus. Bahkan di semua pelatih-pelatih yang ada, pergantian pelatih yang ada di MU sejauh ini ya, yang paling gacor saat dengan Erik ten Hag. Dia bisa membuat sampai dalam 6 pertandingan terakhir itu selalu membuat gol. Sampai 7 gol. Pasti keran gol ini ya, orang bisa melihat ini akan terus berlanjut. Seperti tidak ada obatnya bagi seorang Rashford. Dan pasti Pep harus berhati-hati dalam pertarungan di akhir pekan ini. Yang pasti ditunggu-tunggu, dinantikan, dan ini partai seru di Theater of Dreams. Di mana MU akan coba untuk bisa menghentikan tetangga mereka yang 2 musim terakhir menjadi juara. Dan kita sudah bisa melihat bahwa siapapun yang dimainkan oleh Erik ten Hag semua akan bergairah. Ya, gairah itu muncul kembali dengan mereka. Kemarin tuh Harry Maguire main bersama dengan Lisandro Martinez, tidak ada Varane memang. Dengan Tom Heaton sebagai penjaga gawang, bukan David De Gea. Thailand Malaysia di belakang Diogo Dalot. Dan Fred tampil lagi. Bruno Fernandes tidak ada karena pertandingan di Piala Liga dia kena akumulasi kartu. Sehingga di tengah itu Scott McTominay dan Fred main bagus. Selain ada 1 assist terhadap Anthony, juga dia masih bisa memberikan ada 1 tembakan bebas di babak pertama yang mengena tiang sebelah kiri gawang lawan. Jadi dia oke ya. Sebelum babak kedua ada pergantian pemain, juga termasuk Rashford ada di sana, ada Casemiro juga ikut bermain, ada Eriksen juga ikut bermain. Tapi anak-anak muda yang tampilkan seperti Kobbie Mainoo yang bermain 60 menit ini bagus, berani bagi Erik ten Hag untuk bisa main. Garnacho ya yang bisa dimainkan, Pastry, kemudian ada Elanga yang juga dimainkan. Jadi sudah dicoba semua untuk pertandingan-pertandingan mungkin di Piala Liga, Piala FA akan dicoba oleh Erik ten Hag memainkan sehingga banyak pemain-pemain muda ini dapat jam bermain. Itu tugas dari Erik ten Hag. Tapi pemain-pemain yang lebih senior tampil gacor juga. Ya bisa melihat ketika Casemiro masuk, Casemiro terlibat dalam 2 gol Rashford ya, ketika dia bisa meng-create bola ini, termasuk gol ketiga dari Rashford, yaitu Casemiro bisa memberikan umpan dan Rashford bisa mencetak gol dan brace dia. 1 gol lagi dari Casemiro ke Garnacho dan bisa memberikan umpan terhadap Rashford ini ya. Jadi jadi MU akan memainkan 4 pertandingan ke depan setelah melawan City. Nanti pertanggal 14 dan tanggal 19 mereka akan ke London. 2 laga krusial di kota London. Mereka akan mainkan di Selhurst Park menghadapi Crystal Palace. Dan kemudian mereka ke Emirates ya, dari tanggal 19 ke 22 di Januari ini. Itu lawan Arsenal. Ini yang ditunggu. Karena mereka satu-satunya tim yang menghajar Arsenal di Old Trafford. Dan mereka akan coba sekarang tuh bagaimana menghentikan lagi Arsenal. Walaupun bermain di Emirates. Ini pertandingan yang sulit tentunya. Tapi kita bisa melihat bahwa mereka akan coba untuk tidak terkalahkan sepanjang Januari ini di 2023. Nah setelah Crystal Palace dan Arsenal kemudian baru mereka akan fokus di putaran keempat. Piala FA. Lawannya Reading dari divisi Championship. Dan saya rasa kalau bermain di Old Trafford, Reading akan lewat lawan MU. Dan MU punya kesempatan pada musim ini meraih 2 trofi. Karena mereka sudah di semifinal Piala Liga. Ya, 2 langkah lagi mereka bisa menjadi juara. Nah, kemudian di Piala FA, mereka sudah putaran keempat dan bukan tidak mungkin mereka akan mencapai final lagi dan bisa menjadi juara. Jadi bagi ten Hag terbuka 2 trofi mereka. Ya, tinggal bersaing sekarang di IPL untuk berpacu melawan dengan tim-tim yang ada di atas ya, termasuk ada Newcastle, ada City, ada Arsenal. Ya, di samping mereka tentunya hanya berjuang di Liga Eropa ya, karena mereka akan bertarung melawan Arsenal, melawan Barcelona. Nah, kita akan nantikan bersama-sama bagaimana dengan Rashford ini yang terus naik bersama dengan MU. Apakah dia akan terus bisa mencetak gol? Ini yang kita akan tunggu. Karena sejauh ini mungkin kalau di total semua piala ya dia sudah di musim ini sudah 25, hampir 25 ya pertandingan tuh golnya tuh banyak banget yang dia bisa ciptakan ya. Nah kita akan lihat ya, grafik dia karena itu dan semua akan mendukung dia. Ya. Tinggal MU sekarang mencari pemain-pemain depan. Ya, rumor-rumor yang beredar kan ada Joao Felix lah, kemudian ada Weghorst, ya pemain dari Belanda ini, tapi Felix konon akan ditelikung oleh Chelsea ya. Kita tunggu ke depan apa yang akan dilakukan oleh Ten Hag bersama manajemen MU untuk bisa mendatangkan pemain-pemain hebat untuk mengisi posisi depan yang sudah ditinggalkan oleh
Cristiano Ronaldo, karena saat ini kan mereka masih berharap terhadap Anthony Martial yang ada di sana, dan ada beberapa pemain muda, tapi sekarang MU kalau bisa mendapatkan pemain depan yang bagus, nah, ini akan menambah daya dobrak yang kuat karena sudah ada Rashford di depan, ada Anthony juga yang makin oke, lini tengah juga mereka makin hidup ya dengan Casemiro, apalagi sekarang sudah ada Fred, ada McTominay, ada Eriksen, oke lah sampai sejauh ini. Sampai di sini pembahasan saya dengan kebangkitan MU bersama dengan tentunya Marcus Rashford. Dengan Bung Ropan, ciao.